Di ujung timur Indonesia, di antara birunya lautan dan hijaunya hutan tropis, tersimpan sebuah keajaiban. Raja Ampat. Bukan sekedar nama, tapi rumah bagi kehidupan yang begitu kaya. Tempat di mana ombak berbisik pada karang, dan langit menyapa dengan warna yang tak pernah sama. Di sini, setiap senyum yang hadir adalah cerita. Setiap tatapan mata menyimpan harapan. Dan setiap langkah kecil masyarakatnya adalah bagian dari perjalanan besar menjaga alam dan budaya. Kami datang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk belajar, mendengar, dan merasakan. Awal mula terbentuknya tim ini bermula ketika kami melakukan identifikasi potensi-potensi yang ada di Waisai Raja Ampat. Di sini kami mengidentifikasi kira-kira apa saja ya yang dibutuhkan untuk pengabdian di sana. Selain potensi di bidang sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, di Waisai juga terdapat potensi di bidang pendidikan, infrastruktur, dan juga di bidang kesehatan. Nah, disitulah kami merekrut teman-teman dari berbagai sektor atau dari lintas fakultas, yaitu dari agro, medika, saintek, dan juga sosok. Karena Raja Ampat adalah salah satu mimpi kecilku di mana itu adalah wilayah atau destinasi yang pengen aku kunjungin. Dan juga di KKN UGM, dibandingkan tim-tim lain di Papua, Sorai Waisai adalah tim yang masih cukup baru, di mana perlu keberlanjutan di sana untuk melakukan pengabdian sebagai identitas dari kampus kerakyatan sendiri. Yang bikin aku excited pas waktu berangkat ke Waisai, sebenarnya dari aku TK tuh aku pengen ke Raja Ampat, tapi aku sebenarnya belum tahu ada Waisai di situ. Terus ternyata keterima di tim Sorai Waisai, akhirnya excitednya udah dimulai saat keterima itu. Terus mendekatinya mungkin beli barang-barangnya kayak keperluan KKN, terus habis itu ketemu sama teman-teman baru, karena jujur di tim Sorai Waisai aku belum punya banyak teman, jadinya excitednya karena akhirnya ketemu teman-teman baru dan hidup selama 1 bulan sama orang-orang yang belum aku terlalu kenal. Sampainya kita di bandara, itu juga salah satu yang cukup PR juga. Karena bandara itu kan luas juga, kita punya barang yang sangat banyak juga. Gimana caranya barang kita tetap lengkap tuh. Barang itu kan punya anak 1 koper, bahkan ada yang 2 koper, ada yang 3 koper gitu kan. Ada juga yang bawa tas, bag, dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut kita harus khawatirin. Oke, pas waktu di bandara, momen yang paling aku ingat seru-seruan itu pas waktu kita nggak kenal nih teman-teman latar belakangnya kayak gimana, bahkan kita juga belum banyak ngobrol. Terus tiba-tiba di situ kita bonding di bandara itu karena kita nunggu cukup lama. Ada yang bikin TikTok, terus habis itu ada yang cerita. Setelah aku terjun ke lapangan, aku tahu Memberdayakan itu lebih kita mendampingi dan sama-sama belajar, dan itu hal yang sangat berkesan buat aku. Yang bikin aku jadi ngerasa kalau misalkan pengabdian itu bukan hanya ketika kita datang, kemudian kita memberi sesuatu ke daerah tersebut, tapi juga sebenarnya pengabdian itu tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita kemudian bisa belajar bersama dengan mereka, bagaimana kita bisa menerima diri ketika kita bergabung dengan mereka. Ya, karena ketika aku bertemu dengan salah satu warga, beberapa warga di sana, saya sebutkan salah satunya adalah Mama Mila. Beliau sangat mengajarkan aku bagaimana aku ini bisa menjadi sosok yang mau untuk berbaur terhadap masyarakat, mau untuk belajar dari masyarakat, mau untuk kemudian menghargai setiap adat atau budaya yang ada di masyarakat tersebut. Saat aku sadar tuh, wah aku merasa kayak ternyata nggak sia-sia aku kuliah nih, terus ternyata nggak sia-sia aku harus jauh dari rumah buat menempuh ilmu, karena ternyata ilmu yang aku dapat itu ternyata berguna itu, dan setelah dikolaborasikan dengan masyarakat, dengan pengetahuan masyarakat itu ternyata sangat linear, dan itu pun membantu masyarakat yang walaupun kecil membantunya, tapi itu sangat berat. Anak-anak kecil di sini tuh mereka yang excited banget untuk ketemu orang-orang baru. Apalagi kita masih dalam taraf kita masih muda ya. Terus kayak mungkin ngerasa kalau kita tuh
ada kakak-kakaknya mereka gitu. Jadi mereka tuh ibaratnya ngelek gitu, kalau kata orang Sunda ya, sama kita tuh kayak ngelek banget gitu. Karena mereka tuh kayak friend banget lah, bestie banget nih sama kita nih gitu. Jadi kalau misalkan sehari-hari kita nggak ada kegiatan, mereka datang ke posko dan lain sebagainya untuk cuman sekedar ngelihat kita sehat atau enggak, atau main kah, ayo kah gitu kan, main bola, main apa segala macam. Itu sih hal yang paling sampai sekarang aku Pelajaran hidup yang aku bawa pulang setelah kegiatan KKN adalah ternyata perbedaan itu tidak menakutkan. Jadi teman-teman dari berbagai fakultas dengan berbagai pikiran, berbagai karakteristik, dan pun masyarakat di tempat KKN yang pasti berbeda-beda juga, ternyata tidak membuat aku takut sama sekali, dan malah semakin membuat aku berani. Dengan berbagai perbedaan itu aku belajar banyak dari tiap orang. Mungkin hambatan yang aku rasakan ketika kita melakukan persiapan KKN di Sore Waisai adalah adanya ekspektasi dan pressure ketika kita mendapatkan mandat dan juga pendanaan dari UGM untuk melakukan pengabdian di sana kedua kalinya. Tentunya saat kita melakukan persiapan, kita sampai melakukan interview dengan beberapa tim KKN yang sudah melakukan KKN di sana, kemudian juga bertanya langsung kepada masyarakat-masyarakat di sana, dan itu muncul karena takutnya tidak diterima ketika kita akan terjun di Sore Waisai. Tetapi ketika sudah berada di Waisai Raja Ampat, ternyata masyarakat begitu welcome-nya kepada kita, dan segala program kerja bisa dikolaborasikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Setelah KKN, aku menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap pelajaran yang kita ambil dan pelajari di kampus ternyata bisa sangat bermanfaat di wilayah sejauh Papua. Dan bagi mereka, bagi masyarakat, itu adalah sesuatu hal yang besar, kesempatan yang tidak datang sesering itu, dan juga itu menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan mereka. Bonkawir itu sebenarnya jauh juga dari pondokan, tapi mereka tuh benar-benar yang nerima aku dan teman-teman Bonkawir itu sebegitunya. Ada satu orang yang benar-benar sangat ngebantu aku, itu adalah satunya Mama Linda. Jadi dari awal kita sempat pesimis untuk proker di Bonkawir, tapi ternyata Mama Linda itu dengan segala usahanya dia ngerahin ibu-ibu semua PKK untuk bantu ikut memeriahkan acara-acara kecil kita, yang bahkan mereka sangat-sangat terima kasih karena kita mau ngelaksanain proker di situ gitu. Jadinya itu yang paling membekas di aku pas waktu ninggalin khususnya, dan sampai sekarang untungnya masih komunikasi dengan Mama Linda, dan beliau masih banyak cerita soal momen-momen menyenangkan di Bonkawir, momen-momen menyenangkan di Waisai yang udah terjadi pas waktu kita pulang. Antusiasme masyarakat kepada program-program kerja kami sangat luar biasa, terutama saat Festival Sore Waisai, di mana ratusan warga turut bergabung menari bersama di puncak acara. Juga saya merasakan sendiri apresiasi dari para pejabat yang bahkan hadir sebelum acaranya dimulai. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Kepala Distrik, dan juga jajaran dinas lainnya. Kemudian pada saat penarikan, kita sempat dikagetkan dengan apresiasi dari Bapak Wakil Bupati Muhammad Syahdan, di mana beliau secara langsung mengatakan bahwa Festival Sore Waisai akan terus dikembangkan dan akan diupayakan untuk menjadi agenda tahunan pemerintah Raja Ampat. Dan itu sebuah apresiasi yang sangat besar kami rasakan untuk keberlanjutan dari KKN itu sendiri. Kalau nggak KKN di Raja Ampat, aku nggak akan tahu bagaimana konsep kearifan lokal dalam mengusung konservasi alam itu dibawakan dari sejak nenek moyang. Dari filosofi yang khas dari Raja Ampat, hutan adalah mama, kemudian laut adalah bapak, dan juga pesisir adalah anak. Di balik perjalanan yang cukup panjang, mengarungi darat, laut, dan udara, tidak terlepas dari beberapa pihak yang mendukung secara moral maupun material. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada CVBNMH Makmur Sejahtera, Kalawai, dan Pepsoden, juga para donatur yang tidak dapat kami sampaikan namanya satu persatu. Semoga hal baik yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua.